Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reynaldo, NPM 220201042 dari Prodi S1 Teknik Informatika semester 3, Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya, proyek UAS Pemrograman Berbasis Objek atau OOP, dosen pengampu Ibu Ratnasari Eskom Mkom. Dan langsung saja, di sini saya membuat kelas pasien, dan di kelas pasien terdapat properti nama pasien, alamat pasien, umur pasien, tinggi badan, berat badan, penyakit pasien, dan pendaftaran. Nah, setelah itu saya membuat metode konstruktor dengan parameter seperti ini. Setelah itu saya pendeklarasian properti. Setelah itu membuat metode detail pasien. Nah, detail pasien ini, metode fungsi detail pasien ini nanti akan diinputkan di menu utama. Setelah ini here. Nah, ini argumennya. Setelah itu membuat perbikolean untuk if else mendaftar. Nah, setelah itu di menu di bagian kelas dokter ini termasuk kelas anak dari parentnya penanganan. Nah, di sini propertinya nama dokter, ID dokter, keahlian, diagnosa, tingkatan, dan nomor HP. Nah, dan juga membuat metode konstruktor dengan parameter seperti ini. Kenapa nomor HP tidak dimasukkan? Karena nomor HP termasuk bersifat privat. Jadi profil privat ini harus di setter dulu ya. Nah, seperti biasa dideklarasiin dulu, dan juga membuat pemanggilan dari kelas penanganan. Karena ini kelas anak, jadi memanggil di kelas dokter ini. Metode pewarisan, ini parameternya. Ini metode pewarisannya, string, inputan ini, keluarannya ke ini. Setelah itu ada metode fungsi public boolean, cek tingkatan, if else lagi untuk tingkatan nanti di bagian menu utama. Dan juga ada polymorphis. Nah, polymorphis ini dia merujuk ke penanganan sini. Nah, ini polymorphisnya untuk keluarannya. Oke, setelah itu ada enkapsulasi. Ini metode getter setter yang seperti saya jelaskan tadi untuk mengambil nilai properti yang di privat. Nah, sama ini. Get dulu. Setelah itu set. Oke, setelah itu bagian sini dulu. Penanganan. Ini termasuk parent class atau kelas induk. Nah, propertinya seperti ini. Metode, jadwal, jam, ruangan, harga obat, jumlah obat, dan total. Nah, di sini saya inputkan metode kayak gini. Jika tidak kayak gini, nanti ada keeroran sistem ya guys. Nah, setelah itu metode konstruktor. Di sini parameternya ini metode, jadwal, jam, dan ruangan. Seperti biasa pendeklarasian. Habis itu membuat metode lagi, metode fungsinya detail penanganan untuk di menu. Nah, ini keluarannya. Setelah itu ada pembelian juga untuk perulangan if else. Cek ruangan operasi, nanti dilihat di menu utama. Setelah itu ada metode lagi, metode biaya operasi. Ini untuk harga dan harga obat. Oke, ini total biayanya, ini ditambah. Setelah itu ada polymorphis yang tadi saya bilang ya. Nah, setelah itu di bagian kamar rujukan. Nah, bagian kamar rujukan ini ada propertinya kamar, nomor ruangan, lantai ruangan, lama inap, jenis kamar, total harga. Nah, setelah itu metode konstruktornya kamar rujukan ini. Nah, ini parameternya. Oke. Setelah itu seperti biasa pendeklarasian. Nah, setelah itu ini adalah metode detail ruangan. Nah, metode ini untuk main menu seperti biasa. Ini keluarannya kayak gini.
Oke. Setelah itu public boolean berbiasa untuk if else sekamar, nanti dibagi lagi di bagian menu utama. Setelah itu ada metode lagi untuk harga ruangan, untuk penambahan juga nih, lama inapnya berapa, jenis kamarnya apa, nanti dilihat bagi bagian menu utama. Setelah itu ada abstrak class. Nah, abstrak classnya ini tipe pembayaran, ada total keseluruhan untuk total penanganan dan total harga ruangan, untuk total biaya, juga nama rumah sakitnya. Nah, di sini saya membuat tiga kelasnya, satu kelas cash, BPJS, dan juga transfer. Nah, setelah itu masuk ke bagian menu utama. Oke, di bagian menu utama, pertama-tama sebelum itu kita importkan dulu kelas-kelas yang ada di rumah sakit ini, pack yang ada di rumah sakit ini. Daripada untuk dari menginput satu-satu, lebih baik menginputkan bintang ini sudah menyangkut semua kelas ya guys. Tuh, itu sudah menyangkut semua kelas yang ada di pack rumah sakit. Oke, setelah itu di sini instansiasi dulu kelas. Nah, instansiasi kelas ini kita harus memasukkan variabel dulu. Nah, ini argumen dari parameter di bagian pasien. Ini parameter ini. Nama, alamat, umur, dan lain-lain. Inputannya di sini. Oke. Setelah itu seperti biasa yang kayak tadi, ini variabelnya, instansiasinya, dan ini parameternya. Oke. Sama juga di penanganan, ini variabelnya, ini argumen parameternya. Sama rujukan pun sama, ini variabelnya, ini parameter, argumen parameter. Nah, ini abstrak kelasnya seperti ini. Nah, di awal ini outputan untuk di bagian abstrak kelas ya guys, di bagian nama ini nih, rumah sakit ini. Oke, setelah itu ini hanya untuk perapihan saja. Nah, setelah itu pasien dan dana, ini adalah metode fungsi yang ada di kelas pasien ini bagian ini. Oke, nah inputannya seperti ini. Ini bagian event, ini bagian perulangan yang tadi saya sebut di bagian pasien. Ini daftar. Oke, daftaran ini sini. Nah, kenapa ini nilai true? Karena di sini isinya pendaftaran 15. Kalau jika 0 berarti nilainya salah. Ini berarti otomatis masuk ke sini, Anda sudah mendaftar. Oke, setelah itu ini seperti tadi untuk perapian. Nah, ini bagian dokter. Bagian dokternya ini string ini warisan ini. Oke, setelah itu ini yang enkapsulasi ya guys, yang untuk pengambilan properti bersifat privat. Jadi harus di set dulu. Setelah di set, nah ini setelah itu di get. Oke, bagian string perawatan di bagian sini. Dokter. Nah, untuk perawatan ini bersifat 0. Maksudnya ini untuk mengecek tingkatannya. Untuk mengecek tingkatannya ini bersifat true karena saya memasukkan 3, otomatis dia masuk ke bagian penyakit serius. Dan di sini saya masukinnya sakit kepala, tumor otak. Oke. Nah, setelah itu ini bagian outputnya ini seperti tadi. Nah, di bagian penanganan ini adalah metode fungsi tadi, metode
di bagian penanganan ini. Oke. Setelah itu ini ruangan sama dengan 0 karena di sini saya inputkan 1. Oke. Nah, ini 1 penilai true, 2 3. Ini saya memasukkan 3. Berarti otomatis ke Ares lantai 1 ruang 3. Nah, ini untuk mengakses metode polimorfis penanganan bagian masalah ini polimorfis ini. Oke. Dokter penanganan siapa? Nah, ini stop penanganan. Dokter penanganannya siapa sini? Dokter Sinaka. Oke. Setelah itu ini untuk biaya operasinya di bagian penanganan. Ini bagian penanganan ini biaya operasinya harga plus harga obat. Ini keluarannya. Coba. Nah, harga operasinya 10 juta dan harga obatnya 50.000. Oke. Ini untuk room detailnya. Room detail ini. Dan kamar. Bagian kamar rujukan. Nih, metode fungsinya. Masukkan sininya seperti ini. Oke, setelah itu seperti biasa perulangan if else. 1, 2, 3. Di bagian sini bagian kamar rujukan. Ini kamar. Metode fungsinya ini untuk pengimplementasian di sini. Oke. Setelah itu ini harga ruangannya di bagian penanganan. Harga ruangan, harga plus harga. Maaf, di bagian kamar rujukan. Harga ruangan, lama inap sama jenis kamar. Ini lama inapnya 4 hari. Jenis kamarnya 50.000 karena saya menginputkan 3 di sini. Oke. Setelah itu ini bagian itu apa? Abstrakasinya. Saya menggunakan metode TF. Jadi ini total keseluruhannya. Ini karena di bagian transfer. Nah, total penanganan ditambah harga ruangan. Oke, ini total penanganannya, ini harga ruangannya. Nah, ini total biayanya. Nah, ini jumlah uangnya. Seperti ini di sini. Ini totalnya jumlah uangnya. Oke, dan hasilnya seperti ini jika di run. Ini hasil dari runan. Nama pasiennya Pak Gugo, alamatnya Jakarta, umurnya. Oke. Ini polimorfis. Oke, ruangannya dan seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan atau apapun itu. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.